Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan menggelar aksi May Day hari ini di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Aksi ini sedianya digelar bersama dengan momen Hari Buruh 1 Mei lalu, namun ditunda lantaran berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Presiden KSPSI, Andi Gani, aksi ini akan diikuti 4.000 hingga 5.000 orang di area Patung Kuda. Aksi buruh juga rencananya akan digelar serempak di kota-kota lainnya. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mardika, diperkirakan ada 4.000 hingga 5.000 orang yang akan mengikuti aksi ini dan cukup besar pastinya ya. Lalu persiapan seperti apa dari aparat keamanan di sekitar kawasan Patung Kuda untuk menyiagakan sehingga tidak terjadi kemacetan? Apakah ada strategi pengalihan arus lalu lintas? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Betul sekali, sejumlah persiapan ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, diantaranya adalah dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang tadi melakukan apel pasukan di kawasan Monas pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan betul sekali, sejumlah skema ini sudah disiapkan, diantaranya adalah skema terkait dengan pengalihan arus lalu lintas jika terjadi kepadatan di sekitar kawasan Patung Kuda. Tadi saya mewawancarai Direktur Lalu Lintas Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo yang menyatakan jika masa aksi masih berkisar 1.000 sampai 2.000 orang, maka kawasan Patung Kuda sejatinya masih bisa dilintasi. Hanya saja kendaraan dari arah Harmoni menuju ke Patung Kuda dan sebaliknya ini memang harus mencari alternatif lain, di antara adalah melewati kawasan Veteran 1, 2, dan juga 3. Namun jika jumlah massa melebihi 2.000 orang, maka tentu akan dilakukan penutupan di depan kantor Kementerian Pariwisata atau tepat di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha ini, dan kemudian kendaraan dari sejumlah arah ini akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas. Di antara adalah terkait dengan penutupan ini, maka kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju ke Medan Merdeka Selatan ini diarahkan belok ke kanan menuju ke Medan Merdeka Barat ataupun juga ke arah ke Budi Kemuliaan dan juga sebaliknya. Dan penutupan juga rencananya mungkin akan dilakukan di kawasan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Itu artinya kendaraan dari arah Tugu Tani yang akan menuju ke Medan Merdeka Selatan dan juga Medan Merdeka Barat ini diluruskan menuju ke arah Gambir. Namun sejauh ini skema tersebut masih belum dilakukan dan bisa Anda saksikan situasi arus lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini masih tergolong ramai lancar, belum ada penutupan atau rekayasa sama sekali. Kendaraan dari sejumlah arah termasuk juga bus Transjakarta masih bisa beroperasi sesuai dengan koridornya, dan begitu pula kendaraan-kendaraan lainnya yang juga terpantau masih ramai lancar hingga pukul 9 pagi ini. Kita tahu bahwa pada hari ini juga mayoritas kelas pekerja, baik karyawan swasta maupun juga sebagian dari pegawai negeri sipil, sudah mulai kembali bekerja secara normal. Begitu pula dengan aktivitas para pelajar yang juga sudah dimulai pada pagi hari ini. Maka tidak heran situasi arus lalu lintas di kawasan tempat saya melaporkan ini terhitung cukup ramai atau lebih ramai jika dibandingkan dengan kondisi arus lalu lintas biasanya. Nah Yuda, selain masa aksi dari KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, rencananya berdasarkan informasi yang saya terima dari pihak kepolisian akan ada juga elemen lain yang turun ke jalan di kawasan Patung Kuda ini, yaitu dari elemen mahasiswa, terutama dari mahasiswa kampus Universitas Trisakti yang akan memperingati Hari Reformasi yang jatuh pada hari ini 12 Mei 2022 dengan tempat yang sama dengan masa aksi buruh, yaitu di kawasan Patung Kuda. Nah kalau kita kembali lagi ke masa aksi buruh, informasi yang saya terima bahwa mereka ini rata-rata bergerak dari kawasan Serang, Banten pada pukul 9 pagi dan diperkirakan akan tiba di kawasan Patung Kuda ini pada pukul 11 atau pada pukul 12 siang nanti. Dan aksi massa ini nantinya akan dilakukan di sekitaran Patung Kuda dan kemudian diperkirakan akan diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko aspirasinya. Tapi kalau saya lihat hari ini atau pagi ini Yuda, di sekitaran Patung Kuda ini memang sejumlah mobil komando dan juga tampak ada bendera serta umbul-umbul dari Serikat Buruh ini sudah terlihat, meskipun masanya belum tampak ada yang datang. Nah kalau kita bicara soal tuntutannya, menurut keterangan dari Presiden KSPSI Andi Gani, aksi yang akan diikuti oleh 4.000 sampai 5.000 orang ini masih berkenaan dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja
dan Presiden KSPSI Andi Gani meminta klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law ini dikeluarkan saja. Selain itu juga KSPSI meminta pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan revisi Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan. Kita tahu bahwa salah satu tujuan dari revisi Undang-Undang P3 ini adalah mengakomodasi metode Omnibus Law setelah Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk lewat metode tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi pada November 2021 lalu, metode penggabungan Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi. Undang-Undang P3 ini nantinya akan menjadi dasar perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang harus selesai paling lambat 2 tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada November 2021 lalu. Dan selain itu KSPSI juga meminta agar pemerintah segera melakukan pengesahan terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini berkaitan dengan nasib para buruh migran, anak buah kapal, dan juga para pekerja rumah tangga di Indonesia. Yuda, kembali ke Anda. Baik Mardika Utama, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.